Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi dari manajemen aset dan liability tentang landasan kebijakan manajemen aset dan liability asuransi syariah dengan dosen pengampu Ibu Elsa SE MAK. Beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama adalah Mega Sylvia dengan nomor NIM 2014300054 dan yang kedua Asniawati dengan nomor NIM 2014300069 dan yang terakhir Lestari Haryani dengan nomor NIM 2014300103. Ada 3 poin dalam penjelasan ini, di mana yang pertama adalah pentingnya manajemen aset dan liability. Yang kedua, aset liability commit atau ALCO. Yang ketiga, tujuan dan fungsi manajemen aset dan liability. Pada poin yang pertama di sini menjelaskan tentang pentingnya manajemen aset dan liability management atau disingkat dengan ALMA, di mana suatu proses operasionalisasi dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling, dan disingkat dengan POAC. Dan yang kedua yaitu aset liability commit atau ALCO. Seperti pada umumnya, industri sektor real yang melakukan proses produksi dari input ke output, produksi dalam industri perbankan dan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam laporan neraca keuangan, baik sisi aktiva maupun pasiva, sementara hasil produksi adalah laporan laba rugi. Proses produksi yang dilakukan secara benar akan menghasilkan produksi yang optimal, hanya dapat dicapai dengan manajemen bank mampu mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan pengalokasian dana. Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan dana akan berjalan baik harus dilakukan oleh pihak atau badan yang baik. Badan ini biasanya berbentuk tim atau panitia atau disebut komite ataupun dewan khusus. Nah, poin yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi manajemen aset dan liability. Tujuan, di mana pada dasarnya aset liability management mempunyai tujuan menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Dan fungsi manajemen aset dan liability untuk memudahkan dan memahami bidang tugas manajemen aset dan liabilitas, berikut akan dijelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam manajemen aset dan liabilities atau ALMA, yaitu di mana di sini ada manajemen likuiditas, di mana likuiditas ini adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dan yang kedua ada manajemen gap, kondisi pekanya tingkat perubahan suku bunga dunia perbankan terutama dalam melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya sangat membutuhkan adanya suatu sistem yang dapat berfungsi dan berperan untuk melakukan mentoring dan controlling. Dan yang ketiga, manajemen valuta asing, di mana pasar valuta asing dapat dikatakan transaksi jual beli melalui jaringan antar bank-bank, brokers atau dealer seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing. Dan yang terakhir, manajemen investasi dan pendapatan. Manajemen investasi dan pendapatan ini merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik memaksimumkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca yang optimal dengan berbagai kondisi perubahan lingkungan makroekonomi maupun lingkungan operasional bank. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pos-pos dalam neraca asuransi syariah. Dalam laporan posisi keuangan asuransi syariah terdapat beberapa komponen, yaitu pertama aset, kedua liabilitas, ketiga dana peserta, keempat ekuitas. Adapun penjelasan dari 4 komponennya yaitu pertama aset. Di dalam akun aset menuliskan segala macam harta perusahaan baik yang mengalami pemasukan dan pengeluaran. Akun aset terdiri dari beberapa pos, diantaranya kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
Yang kedua, piutang kontribusi. Ketiga, piutang reasuransi. Keempat, piutang murah laba. Piutang istisna. Kelima, investasi pada surat berharga. Keenam, properti investasi. Dan yang terakhir, aset tetap. Yang kedua yaitu liabilitas. Yang pertama ada utang klaim, kedua utang reasuransi, ketiga utang dividen, 4 utang pajak, 5 klaim dalam proses, 6 klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, dan yang terakhir penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Yang ketiga adalah dana peserta. Dana peserta dalam asuransi syariah merupakan kumpulan dari setiap premi yang dibayarkan oleh para peserta. Dana ini diperuntukkan untuk dana tolong-menolong dan juga diinvestasikan untuk pengembangan kumpulan dana peserta. Dana peserta terbagi menjadi dua, yaitu dana investasi peserta dan tabaru. Dana investasi peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi yang dikelola perusahaan sesuai dengan akad investasi yang telah disepakati. Tabaru. Tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana tabaru ini adalah dana yang disetorkan oleh para peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu. Yang keempat, ekuitas. Ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Ekuitas terbagi menjadi beberapa tertentu, yaitu 1. Modal di store. Modal di store adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Singkatnya, modal di store adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Yang kedua, tambahan modal di store, agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain, OCI, adalah total penghasilan yang dikurangi total beban yang tidak ada dalam laba rugi sesuai persyaratan dalam SAK lainnya sesuai reklasifikasi. Selanjutnya, saldo laba. Saldo laba merupakan laba bersih yang tidak dibayarkan sebagai dividen tetapi diakumulasikan selama masa usaha perusahaan dan dilaporkan pada bagian kekayaan bersih atau ekuitas di dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Mungkin itu hanya penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.